Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kehidupan untuk kita semua. Sebuah titipan yang akan diminta pertanggungjawaban olehnya. Dan dalam rangka mensyukuri atas titipan ini, maka kita gunakan untuk bersama-sama menegakkan ibadah salat Jumat. Semoga ikhtiar kita di dalam menegakkan ibadah Jumat ini menjadi wasilah yang menghantarkan kita semua mendapatkan ridha Allah. Allah kukuhkan iman Islam kita. Allah jadikan langkah-langkah yang menghantarkan diri kita tiba di Masjid Al-Manar ini menjadi penggugur dosa. Dan semoga dengan istiqomahnya kita di setiap menjalani peribadatan untuk Allah, Allah pantaskan kita ketika kita nanti bertemu menemui Allah dalam kematian, Allah menyambut kita dengan panggilan indahnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah masukkan kita termasuk dalam kategori hamba-hambanya. Karena ternyata status tertinggi kita di hadapan Allah adalah seorang hamba. Status yang menjadikan banyak orang abai dan lalai, bahkan tanpa kesadarannya mendeklarkan diri menjadi Tuhan. Itulah sebabnya setiap hari Jumat ini mari kita kembalikan kesadaran kita agar kita bisa menapaki jalan peribadatan kita dengan segala keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri teladan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang insya Allah Khatib sampaikan dalam kesempatan khutbah siang hari ini adalah mempertahankan akal sehat. Kenapa akal sehat harus dipertahankan? Karena dalam pandangan ahli fikih, maqasidus syar'i,
Kenapa Allah turunkan syariat untuk manusia? Untuk menjaga 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agar aturan Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah hifdzun nafs, menjaga agar tidak ada orang menghalalkan jiwa orang lain, membunuh orang lain, agar setiap jiwa terselamatkan. Kemudian yang ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Nggak boleh orang mengambil harta semena-mena dengan kezalimannya. Kemudian yang keempat, hifdzun nasal, menjaga keturunan. Dan terakhir, hifdzul aql. Walaupun kalau kita bicara tentang skala prioritas, menurut hadis Ashabus Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan beberapa riwayat hadis lainnya seperti Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan ada 3 kondisi yang menjadikan orang beragamanya tidak dinilai, Pak. Rufi al-qalam an salasah. Siapa yang keberagamaannya tidak memberikan kemanfaatan, tidak menambahi pahala, tidak mengurangi dosa, karena catatan diangkat daripadanya, Rasulullah mengatakan yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidha, orang yang tidur. Makanya kalau Jumatan jangan suka tidur, Pak. Kasihan Anda, nggak dapat apa-apa. Ngobrol nggak boleh, molor. Mau molor mah jangan di masjid, Pak. Karena banyak orang Islam sudah salah menempatkan tidur waktu ngaji. Ngaji tidur, giliran waktu tidur melek. Jadi jangan tidur, Pak, kalau lagi Jumatan, Pak. Yang kedua adalah anisobi hatta yahtalima, anak kecil sampai balik. Maka beruntung, Pak, kalau Bapak punya anak, Bapak didik rajin ke sholat ke masjid, maka setiap sholatnya dia Bapak dapat pahala. Tapi celaka kalau Anda jadi orang tua, ngasih contoh nggak pernah ke masjid, anaknya di masjid kerjaannya ngeganggu. Hari ini banyak anak-anak yang kehilangan orang tua seperti Bang Toyib, jarang pulang orang tuanya, pulang tapi tidak ada keteladanan. Hari ini banyak anak-anak yatim sebelum waktunya. Kenapa? Karena orang tuanya nggak peduli, Pak. Siapa lagi? Yang ketiga adalah anil majnuni hatta yafika, orang gila sampai dia sadar. Itulah sebabnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberagamaan kita tidak menjadi bernilai kalau kita cuma gunakan untuk tidur melulu. Kan di dalam Al-Quran ayat surat Al-Baqarah 259 pernah diceritakan ada seorang nabi, aukalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusya. Ada nabi yang mempertanyakan tentang ketuhanannya Allah. Wahai Allah, gimana cara Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah hancur? Apa kata Allah? Fa amatahu mi'ata amin summa ba'atha. Dimatikanlah dia selama 100 tahun, atau bahasa kita ditidurkan, karena memang tidur adalah bagian dari kematian. Makanya jangan pura-pura mati kalau lagi belajar, lagi sholat, lagi Jumatan. Nah kan tidur kan pura-pura mati, belajar mati, khawatirnya bangun-bangun di alam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan 100 tahun. Apakah dicatat kebaikannya? Tidak. Bahkan yang lebih hebat lagi Ashabul Kahfi, Pak. Di dalam surat Al-Kahfi, salatu mi'atin wa tis'ah, 309 tahun. Di sini nggak ada kita mampu 309 berumur, Pak. 100 tahun aja sudah tua. Dalam kata anak muda sudah bangka. Itu sebabnya kalau kita berumur makin tua, jangan kayak tua bangka, nggak peduli dengan kebaikan. Karena banyak orang-orang tua itu, Pak, nggak mau regenerasi.
jadi pengurus masjid, nggak mau ganti-ganti, karena dia orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga hal itu menunjukkan dari 5 maqasidus syar'i itu akal menentukan. Loh, kenapa kita ngomongin ini, saudara? Karena hari ini di Indonesia proses pendangkalan akal sehat, proses pembunuhan akal sehat, proses penghancuran akal sehat sedang terjadi di republik yang kita cintai ini. Buktinya apa? Buktinya kasus ijazah palsu nggak selesai-selesai tuh. Konspirasinya, walaupun dibuat di pasar pramuka, data menunjukkan ternyata kan di belakangnya banyak profesor doktor. Hari ini di Indonesia banyak profesor doktor yang memasung membunuh akal sehat. Hari ini orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan menjadikan kewenangannya untuk mematikan akal sehat kita. Kita berada di persimpangan jalan, Pak. Kalau kasus ijazah ini nggak selesai, Pak, ini artinya kita mentolerir pembusukan. Dan celakanya banyak rakyat nggak peduli, Pak. Kenapa? Karena rakyat pun sudah pada hilang akal sehatnya. Padahal dia muslim, maka sepatutnya, Pak, tidak boleh orang muslim itu mati akalnya. Kan kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha." Yang menjadi faktor kenapa banyak orang masuk neraka karena nggak mikir. Itulah sebabnya Allah sayang sama kita, Pak. Bagaimana cara Allah menyayangi kita? Allah mensyaratkan, mewajibkan kita untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat adalah salah satu syariat yang baru menghantarkan kesolehan kalau sholatnya pakai akal sehat. Makanya di surat An-Nisa, la taqrabus sholata wa antum sukara. Nggak boleh sholat sambil mabuk. Apa ukuran mabuknya? Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian baca. Yuk, tanya diri masing-masing, Pak. Dari rangkaian sholat takbiratul ihram sampai tahiyat, otak kita nyambung ke bacaan berapa persen? Padahal sholat yang disebutkan oleh Allah, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah, as-sholat, Pak. Itu sebabnya orang sholat itu, mohon maaf, orang sholat itu bukan mematikan akal sehat, Pak. Orang sholat itu sejatinya sedang menjaga kewarasan. Tapi kenapa di Indonesia yang mayoritas orang sholat tapi nggak pada waras? Mendiamkan kebusukan. Ah, itu bukan urusan aneh. Ah, itu bukan urusan saya. Ah, itu tidak ada keterkaitannya. Padahal itu sedang terjadi pembusukan. Kalau Anda bergerak di dalam dunia pendidikan, saya sebagai dosen, saya marah, Pak, kalau mahasiswa saya bilang boleh open book tapi nggak boleh ngobrol. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang susah diajak mikir, Pak. Dikit-dikit nanyanya ChatGPT, tanyanya Google Gemini. Karena sudah ada fasilitas, bukan makin cerdas, malah semakin mati akal. Orang akan ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ah, ijazah bisa dibeli. Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Ah, nggak jadi ilmu. Hari ini pembusukan, padahal tidak ada satupun negeri yang maju tanpa pendidikan. Bahkan kita sebagai muslim, Pak, ayat pertama yang menjadikan kenapa Rasulullah SAW bisa mengangkat peradaban jahiliyah menjadi peradaban madani, karena ayat pertamanya adalah Iqra, membaca. Jadi yuk, Pak, perhatikan sholat kita. Sholat kita tuh pakai nalar nggak sih? Tahu nggak arti bacaan takbiratul ihram? Kalau ini diantara bapak-bapak, anak-anak, atau kalau anak-anak mungkin oke lah.
Tapi kalau ada bapak-bapak yang belum tahu arti bacaan salat, astagfirullah Pak, udah tua. Kapan ente ngaji? Kendali salat, karena itu yang pertama akan diminta pertanggungjawaban kita. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sebabnya mari kita harus jaga akal sehat. Jadikan ibadah kita sebagai wasilah untuk membangun kesadaran. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani min dzikri ayatil hakim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Di khutbah kedua khatib menambahkan sedikit penjelasan. Bagaimana cara Allah menjaga akal sehat? Syariat, Pak. Salat itu menjaga kewarasan, Pak. Maka yang kunci pertama, pahami setiap bacaan salat. Supaya salat, kata Rasulullah, tunaji rabbah, menjadi media berdialog dengan Allah. Anak-anak yang ngobrol, diam nak ya. Kasihan bapakmu. Kamu ngobrol nanti bapakmu nggak dapat pahala nak. Dapatnya dosa kamu ganggu orang lain nak ya. Kalau sayang orang tua, diam nak. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Quran, Pak. Surat Yusuf ayat kedua, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ternyata dihadirkannya Quran pakai bahasa Arab itu biar akal kita sehat, Pak. Itu sebabnya nggak semua orang Arab akalnya sehat kalau dia tidak paham Quran. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi tuntutan. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang dipermasalahkan kesahihannya, tapi ini dianggap sebuah asar. Rasulullah mengatakan, ahibul Arab li ajli salah. Cintailah bahasa Arab karena tiga hal. Yang pertama, karena bahasa Arab adalah bahasanya firman Allah. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasanya ahli jannah, ahli surga. Yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasanya Nabi Muhammad SAW. Ente mau ke Amerika aja pakai belajar bahasa Inggris, saya undang guru belajar, gini pengen ke surga, belajar bahasa Arabnya pengennya gratisan, datang ke masjid, ke musola nyari yang gratisan, giliran sedekahnya pas-pasan, giliran gaji orang yang ajar bahasa Inggris jutaan. Ente muslim apa ente? Pantasan Ustadz susah sejahteranya. Kenapa? Karena kitanya sendiri menghinakan ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, yuk kembali pelajari bahasa Arab dengan baik melalui Quran. Kita belajar bahasa Arab bukan karena ingin jadi orang Arab, Pak. Karena tidak semua orang Arab itu juga pintar. Buktinya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kita belajar bahasa Arab karena kita ingin diakui kehambaan kita oleh Allah. Karena ahli surga itu bahasanya bahasa Arab. Jadi nggak ada excuse, alasan, aduh susah. Nggak ada yang susah hari ini. Ente handphone, berani bayar pulsa puluhan ribuan, ratusan ribu. Giliran belajar Quran, ente pelitnya, naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat yang bisa disampaikan. Semoga Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesadaran kita untuk tetap berkomitmen inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semoga kesalahan kita sebagai orang tua diampuni olehnya, dan semoga anak-anak kita yang tumbuh kembang tanpa didikan kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbuna
La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.